Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar SPSS. Pada video kali ini kita masih akan tetap belajar tutorial analisis non-parametrik menggunakan program SPSS. Untuk video kali ini kita akan mencoba tutorial analisis non-parametrik menggunakan program SPSS, yaitu uji Kruskal-Wallis. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh kasusnya ya. Seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan efek 3 metode pembelajaran, yaitu metode A, B, dan C terhadap prestasi belajar. Kepada kelas 1A diberi pembelajaran dengan metode A, kepada kelas 1B diberi pembelajaran dengan metode B, dan kepada kelas 1C diberi pembelajaran dengan metode C. Pada akhir semester, kepada mereka diberi tes yang sama. Untuk kepentingan analisis secara random atau acak, dari kelas 1A diambil 15 siswa, dari kelas 1B diambil 15 siswa, dan dari kelas 1C juga diambil 15 siswa. Data nilai mereka itu disajikan pada tabel 1. Jika diambil tingkat signifikansi 5%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Ya, di sini coba teman-teman cermati, ada tabel 1 data hasil penelitian ya. Jumlah siswanya ya, itu ada 45 ya. Untuk variabel yang pertama yaitu prestasi belajar. Di sini data prestasi belajar berupa angka tanpa koma. Untuk metodenya di sini 1 untuk metode A, 2 untuk metode B, dan 3 untuk metode C ya. Di sini untuk metode A angka 1 ya, dari nomor 1 sampai 15. Kemudian untuk metode B angka 2 dari nomor 16 sampai 30. Kemudian untuk metode C angka 3 dari nomor 31 sampai 45. Oke, langsung saja untuk melakukan analisisnya kita masuk ke program SPSS. Kita klik variabel view untuk mendefinisikan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Untuk nama variabel yang pertama yaitu prestasi belajar. Oke, untuk tipe datanya yaitu numerik, width-nya tidak saya rubah, sama seperti defaultnya SPSS. Untuk desimalnya di sini saya ganti dengan 0 karena data prestasi belajar itu angka tanpa koma. Kemudian kita klik OK. Untuk label di sini bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi. Untuk kali ini saya coba kosongi saja ya. Kemudian untuk value kita pilih none, missing none, kolom align tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Untuk bagian measure di sini kita pilih scale. Oke, selanjutnya kita coba definisikan variabel yang kedua yaitu metode. Ya, untuk metode di sini tipe datanya numerik ya, karena tadi sudah kita ganti 1 untuk metode A, 2 metode B, dan 3 untuk metode C ya. Untuk width-nya tidak saya rubah. Di sini yang saya rubah adalah bagian desimalnya, saya ganti 0, kemudian kita klik OK. Untuk label di sini saya kosongi saja. Kemudian untuk value di sini kita coba isi ya. Kita klik ya, kita ketikkan value 1 untuk metode A, kemudian kita klik add. Kita klik pada value 2 kita tulis 2. Untuk labelnya di sini kita tulis metode B. Kemudian kita klik add ya, kemudian value-nya di sini kita ketikkan angka 3, kemudian labelnya kita tulis metode C. Kemudian kita klik add. Ya, di sini 1 untuk metode A, 2 metode B, dan 3 metode C. Setelah itu kita klik OK. Untuk missing-nya none, kolom align-nya tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Untuk bagian measure, di sini kita pilih nominal ya, karena angka 1, 2, 3 hanya sebatas label ya. 1 untuk metode A, 2 metode B, dan 3 untuk metode C.
Oke, setelah kita definisikan variabel, maka kita bisa inputkan data-datanya di bagian data view ya. Kita klik data view ya. Di sini ada prestasi belajar, ada metode. Kita coba inputkan data prestasi belajar dan juga metode ya. Kita masuk ke Word-nya ya. Kita coba kopikan datanya. Ini langsung saya copy semua saja. Kita klik Ctrl C, kemudian kita masuk ke data view dari statistik editor, kita klik Ctrl V. Oke, ya. Sebelum kita melakukan pengujian hipotesis ya, kita cek terlebih dahulu kenormalan dari datanya ya. Untuk menentukan nanti ke depan kita mau menggunakan analisis parametrik atau kita menggunakan analisis non parametrik ya. Cara untuk melakukan uji normalitas yaitu klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kita pilih Explore. Bagian prestasi belajar ya, ini kita masukkan ke dependent list dengan menggunakan tanda panah. Kemudian untuk metode kita klik, kita masukkan ke factor list dengan menggunakan tanda panah. Setelah itu pada bagian plot kita klik ya, block spotnya kita pilih none saja. Untuk normality plot with testnya jangan lupa dicentang karena ini adalah uji normalitasnya. Di sini kita juga akan sekaligus melakukan uji homogenitas ya. Pada bagian spread versus level with level test untuk uji homogenitas ya, di sini kita pilih untransform. Kemudian kita klik continue dan juga OK. Kita dibawa masuk ke bagian output statistic viewer. Teman-teman bisa scroll ke bawah ataupun menggunakan panel sebelah kiri ya. Di sini saya menggunakan panel sebelah kiri, ada tulisan test of normality ya. Kita dibawa masuk ke tabel test of normality, ada versi Kolmogorov-Smirnov, ada versi Sapir-Whorf ya. Di sini teman-teman jangan lupa yang dibaca adalah bagian signifikansinya. Semisal di sini kita mau membaca versi Sapir-Whorf ya. Untuk prestasi belajar metode A, coba teman-teman bisa cek di sini. Untuk signifikansinya yaitu 0,024. Nilai ini ketika kita bandingkan dengan 0,05 ternyata lebih kecil. Maka untuk metode A datanya tidak terdistribusi normal. Oke, untuk metode B signifikansinya yaitu 0,042. Nilai ini itu juga lebih kecil dari 0,05. Maka untuk metode B datanya juga tidak terdistribusi normal. Untuk metode C signifikansinya yaitu 0,305. Nilai ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka untuk prestasi belajar dengan menggunakan metode C ini datanya terdistribusi normal. Ya. Oke, di sini karena tidak semua data terdistribusi normal ya, artinya di sini ada beberapa yang tidak normal ya. Di sini yang tidak normal metode A dan metode B, maka kita bisa menggunakan analisis non parametrik. Dalam kasus ini kita mau mencoba menggunakan uji Kruskal-Wallis ya. Oke, sebelum kita melakukan uji Kruskal-Wallis ya, di sini di bagian output statistic viewer juga ada tabel test of homogeneity of variance ya untuk uji homogenitasnya ya. Teman-teman bisa baca bagian signifikansi ya based on mean. Ya, di sini nilainya adalah 0,589 ya. Nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka prestasi belajar untuk variance datanya itu berasal dari variance yang sama atau homogen ya. Oke. Di sini tadi ya, karena datanya tidak semuanya terdistribusi normal ya, maka kita menggunakan analisis non parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Apa itu uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis itu kita gunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 3 atau lebih kelompok data yang independen. Jadi, ketika ada 3 atau lebih kelompok data yang independen, kita untuk mengetahui perbedaannya kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis jika datanya itu tidak normal atau ada yang tidak normal.
Seperti itu. Uji Kruskal-Wallis ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti dari uji parametrik one-way ANOVA jika didapatkan data tidak terdistribusi normal. Oke, bagaimana cara kita untuk melakukan uji Kruskal-Wallis ya? Kita masuk ke statistik data editor, kita klik analyze, kemudian cari non-parametric test, kemudian pilih di sini legacy dialogs ya, kemudian cari ke independent sample. Ya, saya ulangi, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis ya, pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs ya, kemudian pilih di sini ke independent sample, ya. Kita klik. Untuk prestasi belajar kita masukkan ke bagian tes variable list menggunakan tanda panah. Kemudian untuk metode belajar kita masukkan ke bagian grouping variabel menggunakan tanda panah. Ya, di sini muncul tanda tanya. Kita klik define range ya. Di sini minimum itu 1, maksimum 3 ya. Karena tadi grupnya ada 1, 2, dan 3. Jadi minimumnya 1, maksimumnya 3 ya. Kemudian kita klik continue. Bagian tes tipe ya, tipe tesnya jangan lupa pilih Kruskal-Wallis H ya. Oke, kemudian kita klik OK. Kita di bawah masuk ke output statistic viewer ya. Di sini ada non-parametric test ya. Ada 2 tabel. Tabel yang pertama ini rank ya, ada prestasi belajar, metode A, metode B, metode C, ada N-nya, jumlah siswanya, ada min rank-nya. Kemudian tabel yang kedua yaitu ada tes statistiknya ya. Di sini nanti yang kita baca ya, ingat ya, lagi-lagi yang kita baca bagian signifikansinya, asymptotic signifikansinya ya. Di sini nilainya adalah 0,974 ya. Nilai ini nanti kita bandingkan dengan 0,05 untuk mengambil kesimpulannya. Oke, ya seperti biasanya untuk mempermudah kita bisa copy pastekan output dari statistic viewer ini ke Word sehingga nanti kita bisa mengubahnya dan memberi beberapa catatan ya. Oke, kita lihat panel sebelah kiri ya. Di sini ada tulisan test of normality, kita klik ya. Tabel test of normality-nya kita copy, klik kanan copy, kemudian kita bawa masuk ke Word ya, kita pastekan di Word-nya di bagian uji normalitasnya. Ya, sebelumnya di sini ini saya beri tulisan ya untuk nama ujinya yaitu uji Kruskal-Wallis. Oke. Untuk uji normalitasnya di sini bagian Shapiro-Wilk signifikansinya saya beri warna kuning ya untuk lebih mudah melihat. Untuk metode A nilai signifikansinya lebih kecil jadi datanya tidak terdistribusi normal. Untuk prestasi belajar metode B signifikansinya juga lebih kecil jadi datanya tidak terdistribusi normal. Untuk metode C ya di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05 ya. Terdistribusi normal ya. Karena di sini tidak semua datanya terdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan statistik non parametrik ya. Karena ada beberapa data yang tidak normal. Kita menggunakan statistik non parametrik dalam hal ini yaitu uji Kruskal-Wallis. Oke, untuk uji homogenitasnya juga teman-teman bisa copy pastekan ya. Di sini kita kembali ke output statistic viewer, bagian test of homogeneity of variance kita copy, kemudian kita masuk ke Word dan kita pastekan di bagian uji homogenitas di sini ya. Untuk signifikansinya di sini bisa beri warna kuning supaya lebih mudah melihat ya. Nilai signifikansi ini itu lebih besar dari 0,05, maka datanya berasal dari varians yang sama atau homogen. Selanjutnya kita coba copy pastekan output dari uji Kruskal-Wallisnya ya. Kita kembali ke output statistic viewer ya, kita gunakan panel yang ada sebelah kiri ya. Di sini ada NPAR test, non parametric testnya. Kita kopikan tabel yang bawah yaitu tes statistik ya. Kita klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke Word-nya, kita pastekan.
Yang kita baca nanti untuk mengambil kesimpulan yaitu di bagian assume signifikansinya, yaitu 0,974. Nilai ini kita bandingkan dengan 0,05. Oke, bagaimana cara kita mengambil kesimpulan ya? Untuk mengambil kesimpulan, teman-teman bisa tuliskan hipotesisnya terlebih dahulu ya. Di sini untuk hipotesisnya yaitu H0-nya itu tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. H1-nya ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Untuk kriteria pengujian di sini untuk lebih mudah saya menggunakan signifikansi ya. Jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05 maka H0-nya diterima. Namun, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya. Untuk memudahkan mengingat, teman-teman bisa gunakan analoginya ya. Jika teman-teman diberi uang yang lebih besar, maka biasanya diterima. Jika teman-teman diberi uang yang lebih kecil atau lebih sedikit, biasanya kita tolak. Seperti itu. Untuk membuat kesimpulannya ya, di sini untuk output SPSS-nya dari uji Kruskal-Walisnya, bagian assumption-nya itu kita bandingkan dengan 0,05 ya. Nilai assumption-nya itu adalah 0,974 ya. Nilai ini tuh ternyata lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengujian, kita bisa menyimpulkan bahwa H0-nya itu diterima. Jika H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Oke, untuk lebih jelasnya ya teman-teman bisa masuk kembali ke output ya SPSS statistik viewer-nya. Di sini di panel sebelah kiri ada tulisan deskriptif ya. Teman-teman bisa cek ya di sini untuk min-nya antara metode A, metode B, metode C ya. Itu hampir sama ya untuk mediannya. Di sini juga teman-teman bisa cek. Atau di bagian n-par-test-nya ya, di bagian min rank-nya ya, teman-teman bisa lihat juga di sini untuk nilai-nilainya ini hampir sama ya. Oke, setelah kita melakukan pengoperasian ya, jangan lupa kita simpan ya teman-teman semua hasil pekerjaan kita. Di sini untuk statistik data editor masih untitled 1, berarti belum kita simpan. Kita coba simpan dulu, klik file, save as, kemudian kita pilih folder SPSS ya di sini. Untuk di laptop teman-teman terserah teman-teman mau menyimpannya di mana. Di sini saya tulis uji Kruskal-Wallis ya. Dalam kurung uji non parametrik. Oke, untuk tipe filenya adalah SAV. Setelah itu kita klik save. Otomatis di sini sudah berubah yang tadinya untitled 1 berubah menjadi uji Kruskal-Wallis. Untuk output statistik viewer-nya juga jangan lupa kita simpan ya. Kita klik file, kemudian save as ya. Di sini kita masuk ke SPSS-nya, folder SPSS. Output kita beri nama output uji Kruskal-Wallis. Uji non parametrik. Oke, untuk tipe filenya yaitu SPV. Setelah itu kita klik save. Ya, setelah kita save ya, untuk Word-nya juga jangan lupa teman-teman save juga ya. Ya. Untuk kesimpulan dari video tutorial ini ya, karena tadi berdasarkan uji normalitasnya kita ketahui bahwa ada data yang tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Dalam contoh kasus ini kita mencoba menggunakan uji Kruskal-Wallis ya. Pada uji Kruskal-Wallis, pada bagian tes statistik ya, kita bandingkan assume signifikansinya dengan 0,05. Ternyata nilai assume signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial
ya video dari pengujian non-parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Semoga video tutorial ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.